Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, salam edukasi dan inspirasi. Berjumpa lagi dengan saya Max Nata di Koko Kongko bareng komunitas. Dan untuk episode kali ini kita kedatangan tamu dari ibu-ibu kelompok wanita tani atau KWT Dahlia 9 Pucang Sawit. Halo, apa kabar Ibu hari ini? Kabar baik. Kabar sehat ya? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Ini ada Ibu Mami selaku ketua KWT-nya dan juga ini ada Ibu Dwi yang menjadi sekretarisnya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja seputar tentang KWT Dahlia 9 Pucang Sawit. Ini lumayan terkenal di Solo nih, sahabat TV 10. Bagi yang belum kenal berarti belum pernah main ke Pucang Sawit. Main-mainlah ke Pucang Sawit supaya kenal sama ibu-ibu yang sangat produktif ini. Ini adalah kelompok wanita tani. Kita kilas balik dulu ya Bu ya, seputar tentang KWT karena tidak di setiap kelurahan itu ada KWT ya Bu ya. Padahal ini bisa mendorong produktivitas ibu-ibu yang ada di lingkungan. Awal mulanya KWT Dahlia 9 ini seperti apa? Boleh diceritakan dulu? Awal mula berdirinya ya, awal mula berdiri itu kampung kami itu terkena banjir dan tempat kediaman kami dibuat untuk dapur umum. Waktu itu lurah kami Bu Selvi Rawung datang ke dapur umum dan melihat kebun kami itu ada banyak tanaman jahe merah sekitar 800 polybag. Waktu itu? Iya, itu tahun berapa? 2016. 2016. Dan itu hampir panen, jadi sudah tinggi-tinggi. Nah itu terus Ibu Selvi Rawung menyuruh Bapak RW waktu itu, kami disuruh dikirim ke Semarang untuk belajar budidaya cabai dalam polybag. Terus disuruh membentuk kelompok tani. Akhirnya kami terbentuklah KWT Dahlia 9. Iya. Ini KWT Dahlia 9 ini kalau tadi sempat kita cerita ya Bu ya. Ini kenapa namanya 9? Karena ini adalah RW 9 dari Kelurahan Pucang Sawit. Karena saat ini memang dibutuhkan kegiatan yang positif bagi ibu-ibu supaya lebih produktif. Ini bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Ternyata di sini ada ini dulu sih. Ini yang paling indah untuk dilihat itu. Iya. Ini boleh diceritakan apa ini, Bu Dwi mungkin? Ya. Ini adalah salah satu kegiatan yang dihasilkan di ini ya Kak, KWT Dahlia 9. Ini namanya adalah Kokedama. Kokedama. Iya, Kokedama ini adaptasi dari Kokedama Kak. Kalau Kokedama itu kan aslinya dari Jepang ya, asalnya itu adalah teknik menanam berbentuk bola atau bulat dilapisi lumut. Kalau Kokedama. Kalau Kokedama itu asalnya dari Jepang. Ini koko ya? Ya, kita adaptasi karena kita di Solo, iklim kita kan panas. Betul. Nyari lumut itu susah Kak. Agak-agak susah. Agak susah ya. Jadi kita adaptasi menjadi Kokedama, yakni teknik menanam berbentuk bola atau bulat yang kita lapisi memakai serabut kelapa. Karena ini kita memanfaatkan limbah serabut kelapa Kak. Betul, daripada terbuang itu kan ya. banyak banget ya, limbah serabut betul. kelapa yang hanya dibuang. Jadi kita memanfaatkan untuk menanam dan menjadi tanaman hias yang bisa dimanfaatkan untuk hiasan di dalam rumah ataupun kantor gitu ya. Seperti itu. Ini kalau dilihat ya sahabat TV 10, ini cantik sekali dan ini simple sekali karena perawatannya juga simple ya. Sangat mudah. Ini awal mulanya hanya satu pohon, tapi ternyata setelah beberapa waktu ini bisa beranak dan cantik sekali. Ini nggak tumbuh besar, jadi aman kalau ditaruh dalam rumah, kalau hiasan kantor-kantor, instansi begitu ya Bu ya. Terus kita geser lagi masih di kerajinan di sini. Nah ini boleh Bu Mami yang ceritain nih. Ini apa ini? Ini cantik soalnya. Ini produk unggulan kita, ini sama saja produk unggulan kita ini sari jahe merah. Betul. Sari jahe merah. Nah ini hanya kemasan Mas. Ini hanya kemasan saja agar ini kan kita pasarkan untuk oleh-oleh. Kalau nanti untuk oleh-oleh kan bisa ditenteng kayak gini lebih enak gitu, hanya kemasan aja. Nah kita juga ada JKT. Apa itu JKT? Sari JKT, jahe kunyit dan temulawak. Ini beda dengan yang saya pegang? Beda. Oh JKT, beda ya? Jahe, kunyit, dan temulawak. Ini perpaduan jahe, kunyit, dan temulawak. Kalau ini hanya sari jahe saja. Oh ini jahenya saja? Iya. Baik.
Ini produk yang berbeda yang dihasilkan dari sesama jahe ya. Iya. Cuman ini lebih Kita banyak kita kandungannya. tambahi kunyit Kunyit. sama temulawak saja. Ini juga dikerjakan sama ibu-ibu yang ada Iya. di KWT Iya. Dahlia 9 ya? Betul. Wah, ini ya sahabat TV Solo, barangkali ini bisa jadi oleh-oleh buat apa ya? Buat keluarga kalau misalkan datang ke Solo, kemudian mau balik lagi ke Solo sekitar, atau hanya sekedar untuk apa ya? Hidangan di rumah atau mau diseduh di rumah itu bisa. Kita geser lagi ke ini. Nah, sambil berkembangnya kegiatan kami. Kegiatan Betul. kami itu banyak banget Mas Banyak ya? Ada pertanian, ada perikanan, ada peternakan. Ini perikanannya hari ini belum dibawa, nggak bisa. Susah bawanya ke sini. Iya. Lah ini kan ada juga peternakan itu kita ternak ulat Jerman. Budidaya Ternak ulat Jerman. Ulat Jerman. Ini belum banyak yang tahu. Memang Belum. sebagian masyarakat sudah mulai kenal dengan ulat Jerman karena ini manfaatnya bagus banget. Tetapi ternyata ada banyak juga yang masyarakat belum tahu tentang ulat Jerman. Ini dari ulat uniknya dijadikan makanan dan ini salah satu produk baru yang belum lama diproduksi sama ibu-ibu KWT. Ini baru 4 bulan. 4 bulan ya, Bu, ya? Kurang lebih 4 bulan, ya. wow. Bisa bayangkan kalau teman-teman biasanya yang sudah terkenal kan makan Belalang. ya. Kalau ke Gunung Kidul itu biasanya oleh-olehnya adalah belalang. Nah, ini ulat Jerman. Tadi Max udah sempat nyobain ya. Cicipin. Saya udah sempat nyobain tadi. Iya. Dan ini rasanya itu mirip-mirip kayak belalang ya, sahabat TV 10, dan ini juga kandungan yang paling bagus adalah proteinnya tinggi banget. Kurang lebih kalau kita cari tahu kandungan protein yang ada di dalam ulat Jerman sebanyak 42%. Persen. Wah, oke. Nanti sebelum kita lanjut ke sini, kita balik lagi ke kegiatan-kegiatan yang diawali dari ibu-ibu KWT Dahlia 9. Apa saja kegiatannya? Kalau kegiatan kita itu yang rutin, itu ada rapat Mas, ada tanam menanam di kebun, ada tanam menanam. Itu tadi sudah saya sampaikan, ada kegiatan untuk ternak ada ternak lele, ada ternak ayam. Baik. Di kebun. Ya. Ada lele, ada ayam. Ayam Jowo. Jadi kita ambil telurnya. Oh baik. Bukan dagingnya. Jadi kita ambil telurnya karena pesanan telur ayam kampung itu juga banyak. Betul. Karena kalau kita lihat di pinggir jalan banyak telur tapi bukan telur kampung. Iya. Nah, susah ini cari telur kampung karena kandungannya memang lebih bagus gitu ya Bu ya. Dan ini pastinya lebih mahal. Kalau lelenya? Kalau lele kita cuma jual fresh ke tetangga sekitar. Sama bentuk bumbu. Ya. Lele berbumbu, frozen. Untuk Frozen pack. Jadi sudah Tinggal dibumbuin, iya. tinggal Iya, tinggal goreng. goreng, iya, Oh tinggal sudah goreng. bersih. Iya, sudah dibumbui. sudah dimatiin dulu ya Bu ya. Kemudian Udah siapa yang mau bersih, beli iya. tinggal goreng. Iya. Oke. Kalau dulu kita menjual itu juga dulu ya, itu kemungkinan sebelum COVID itu Iya. kita membeli dari kelompok tani yang lain dan kita jual bersih, kita jual. Jadi Bersih itu maksudnya bersih- sudah dibersihin atau Iya bersih sudah itu? sudah kita bersihin tapi belum dibumbuin. Oh baik. Iya, jadi semua kelompok itu yang memiliki lele monggo silakan kita ambil. Iya. Jadi ada berapa puluh kilo pun kita ambil. Begitu. Jadi biar untuk kelompok tani yang lain itu lebih semangat gitu loh Kak. Lebih Oh, semangat. baik. Oh aku kolaborasi kerjasama dengan KWT-KWT yang aku lain ya. Aku panen kok nggak laku kan Iya. gitu. Masa penjualannya kan kadang susah, Bu, Iya. mereka. Baik. Kalau dari KWT Dahlia 9 penjualannya seperti apa? Kita ke pinggir jalan Juanda. Sering kita ke Jalan Juanda setiap pagi itu kalau kita Ya. menjual kondisi fresh itu di Juanda ya? Di Jalan Juanda, terus kita online kan juga kalau untuk berbumbu, semuanya kita online. Oh, Facebook sama WhatsApp ya. Di-share ke grup ibu-ibu Grup-grup, begitu iya. ya? Sedikit menambahi Kak, maaf. Iya. Untuk hasil tanam menanam di KWT Dahlia 9 itu enggak 100%, sekarang bahkan kita enggak pernah menjual ya Bu. Iya. Karena kita ada Jumat Berkah Kak. Ada kegiatan Jumat Berkah. Itu apa produknya?
sayuran, lauk pauk. Oh, sayuran, Iya, lauk pauk. iya, Jadi bumbu-bumbu dapur Iya, yang setiap biasa Jumat dimasak pagi, untuk di iya. dapur gitu. Iya. Itu dibagikan kepada warga. Siapa aja yang mau ya berkenan untuk itu. Wah, ini Kita siapkan etalase di kebun. Setiap Jumat pagi jam 5 pagi Iya. sudah mulai ready. Iya. Ada sayuran, berbagai macam sayuran, hasil panen kita. Tapi sebagian juga kita beli karena kan semakin lama peminatnya itu semakin banyak. Jadi kan Betul. kewalahan kalau cuma mengandalkan hasil kebun gitu. Iya. Wah, ini luar biasa ya. Ternyata ibu-ibu KWT Dahlia 9 ini tidak hanya bagaimana bisa produktif, bisa menghasilkan cuan, tetapi juga bagaimana ini bisa berbagi. Wah. Sedikit berbagi. Ini menarik sekali. Tapi buat sahabat TV 10 yang masih penasaran, kita masih akan ngobrol lagi. Kita jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana. Tetap bersama Koko Kongko bareng komunitas. Baik sahabat TV 10, masih bersama saya di Koko Kongko bareng komunitas bersama ibu-ibu dari KWT Dahlia 9 Pucang Sawit. Ada Ibu Mami dan juga ada Ibu Dwi. Ini semangat sekali. Tadi sempat ngobrol kita acaranya setengah jam aja nih Bu. Wah, kurang lama. Padahal kalau ngobrol sama ibu-ibu itu kayaknya aduh, sejam 2 jam nggak kerasa ya Bu ya. Apalagi kalau ngobrolin seputar tentang kegiatan yang ada di KWT Dahlia 9 Pucang Sawit. Awal mulanya tadi dari jahe kan ya Bu? Iya. Ini adalah cikal bakal kan? Iya. Dari jahe, kemudian setelah itu kalau kita runtut yang muncul berikutnya apa setelah jahe? Ini kokodama. Kokodama. Iya, kita mendapat pelatihan ini dari Dispangtan. Dulu Dispertan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Baik. Pangan, sekarang Dispangtan. Dispangtan Iya. Kota Surakarta. Dijagalan, iya. kantornya. Ini dijual atau bagaimana? Ya kita untuk edukasi. Untuk edukasi. Dan juga kita untuk jual juga edukasi ke ibu-ibu PKK, Betul. ke pelajar, ke ibu-ibu dawes, seperti Baik, itu. jadi kadang-kadang juga menerima undangan Iya, dari sering, Kak. ibu-ibu Sering, yang ada di iya, Solo sering, atau iya. mungkin bahkan nggak cuma di Solo ya, di Solo Raya, kadang ke Karanganyar gitu. Solo Raya. Nah, ke Wonogiri juga Iya. pernah. Ini untuk Klaten. memang niatnya untuk dibagikan supaya ibu-ibu yang di sana juga bisa produktif. Iya. Termasuk kalau kita kembali ke cerita tentang sekarang tidak hanya dijual belikan, tetapi setiap Jumat sebagian dari hasil bumi ataupun hasil pertanian panen itu dibagikan kepada masyarakat umum. Tidak harus masyarakat Pucang Sawit, siapa saja yang lewat Siapa boleh. saja, iya. Oke. Itu sudah sejak 2019, 2020. 20 saat Covid. 30 Oktober 2020 kita pertama kali memulai Jumat Berkah. Kenapa kemudian terpikir untuk Karena membuat kepedulian etalase? kita. Karena awalnya belum ada etalase ya Kak ya. Kepedulian kita terhadap dampak Covid warga sekitar. Betul. Itu. Jadi dan pertama yang kedua itu kelebihan panen. Kita bingung mau kita apakan panen ini. Betul. Iya, jadi akhirnya kita bagikan secara mentah. Kadang kalau dijual itu kan kita panen selai ribuannya gitu kan, kan cuma nggak seberapa juga. Iya. Tapi Betul. kalau kita taruh di etalase, kadang kan orang yang lebih butuh gitu maksudnya. Iya, lebih iya, bermanfaat gitu kan. Akhirnya lebih bermanfaat dibandingkan kalau misalkan itu harus dijual dan harganya nggak seberapa. Iya. Begitu ya. Nah, dulu kan belum ada etalase, sekarang kan kita minta bantuan dari LSM Gita Pertiwi saat itu. Kita dikasih satu etalase. Dan yang menjadi anggota donatur itu bukan hanya kelompok tani saja, tetapi juga warga juga ikut mendonasikan sedikit uangnya untuk membeli sayuran dan dibagikan di etalase di situ. Jadi bisa memberi, kami memberi tapi kami juga menerima. Betul. Donatur gitu, maksudnya kalau ada yang berkenan mau ikut Baik. bergabung menjadi donatur bisa naruh di situ juga. Wah, ini menarik sekali ya bagi warga sekitar atau siapapun yang barangkali pengen berbagi dalam bentuk yang berbeda. Mungkin ngasih uang untuk beli sayurnya atau bahkan naruh sayurnya langsung atau naruh bahan pangan yang lain, itu juga bisa, tidak hanya siapa yang mau ngambil berarti di sini. Ini berarti menjadi dua
pahala sekaligus ya. Menyediakan buat teman-teman yang mungkin merasa berkelebihan dan pengen berbagi, dan menyediakan tempat buat siapa saja yang mau ngambil karena memang butuh gitu ya. Wah, menarik sekali. Kita masuk ke kegiatan-kegiatan pengembangan. Nah, dari 2016 awal mulanya cikal bakal dengan apa? Jahe merah, kemudian ada pelatihan-pelatihan dan bahkan sempat digandeng sama Dispangtan ya? Iya. Sampai hari ini masih bekerja Masih. sama dengan Dispangtan? Masih dengan Dispangtan, kemudian sempat dengan DLH juga? Iya. Sempat dengan DLH juga, dan hari ini ada beberapa LSM yang ikut bergabung di Dahlia 9, betul ya Bu ya? Betul. Itu pengembangannya sampai seluas apa sih gitu kegiatannya? Untuk pengembangan sampai ke ulat Jerman ini juga dari DLA dan LSM kita Pertiwi, karena kita juga diajari untuk pilih-pilih sampah. Baik. Sampah organiknya bisa kita manfaatkan yang organik segar, ya itu kita manfaatkan untuk minuman atau makanan ulat Jerman. Yang organik yang sudah mateng ataupun yang busuk itu kita kasihkan ke maggot. Oh, maggot Jadi, juga maggot punya? juga Bu? ada di kebun, Baik. ada. Jadi yang anorganiknya kita jual ke pengepul. Oh baik. Dan pengumpulan Iya. sampah itu dari warga sekitar di RW kita itu. Baik. Jadi kita menerima apa Bu istilahnya, kayak kita bank sampah. Bank sampah. Kita ada bank sampah organik dan bank sampah Non-organik. Iya. Iya. Kita menerima. Terus kita juga ada bantuan juga peralatan membuat kue ya, dari kecil sampai yang sampai oven, sampai mixer, sampai panci itu dari Dinas Pertanian. Terus alat-alat untuk mengolah sari jahe itu semakin besar juga. Jadi kita hasilnya juga maksimal, pemasaran juga luar biasa. Jadi lebih cepat kita menekel untuk mengolah sari jahe ini. Wah, ini luar biasa, daripada ibu-ibu pada ini gosipin tetangga gak jelas. Mending sambil kerja, kemudian sambil produktif. Ini bermanfaat banget. Ternyata tidak hanya seputar tentang olahan dan kerajinan. Ini bagian dari peduli lingkungan. Ternyata akhirnya warga sekitar juga akhirnya memanfaatkan Banyak, ya. Ini semua ya? justru menanam, Mas. Sayuran, tanaman hias itu di pinggir-pinggir rumah itu banyak yang menanam. Ini akhirnya jadi semacam apa ya Ibu, kalau boleh saya bilang motivasi untuk masyarakat sekitar juga, untuk akhirnya sama-sama ternyata wah bagus juga ya gitu. Akhirnya yang tadinya mungkin nggak ikut jadi ikut. Apakah begitu? Awalnya memang sulit sekali untuk memahamkan atau membuka pola pikir Masyarakat warga itu. gitu, warga gitu. Sulit, benar-benar sulit. Kita membagi bibit itu awalnya ya tahun 2016 membagi bibit itu. Beliau itu bilang gini, det 2.000 wae untuk Lombok, gitu. Jadi memahamkan itu sulit. Ini agak nyepelek gitu. Terus akhirnya kita buka pola pikir, Bu, Ibu sehari 2.000 untuk beli cabai. 2.000 dikalikan 30, sudah berapa Bu? Betul. Saya bilang gitu. Nah, itu baru cabenya baru ya? cabai ya. Ya, kalau Ibu mau menanam terong ataupun nanti sawi atau tomat itu lebih hemat lagi seperti itu. Betul. Akhirnya terbuka juga ya Ya, pikirannya. mau untuk menanam. Gara-gara mungkin ngerasanya 2.000 aja, ternyata kalau sebulan Iya, sudah 60.000 Betul, kalau sebulan, kalau setahun bisa dikalikan, itu baru cabai. betul. Itu bisa apa istilahnya disimpan, dicelengi buat ini Kebutuhan yang lain. Kebutuhan yang lain buat bayar SP. Iya betul, memang betul. Bisa jadi gitu ya. Wah, ini luar biasa. Kalau saat ini anggotanya di KWT 9 Dahlia ini Awal mula itu 17 orang. 17 orang. itu satu RW itu ya? Iya, satu RW. Satu RW Ibu terdiri dari hanya 3 RW saja? Oh, baik. Tahun 2016 17 orang. Ya. Tahun 2018 disarankan kalau mau turun bantuan itu harus membentuk 40 anggota. Minimal? Iya. Minimal 40 anggota? Maksimal. Oh, maksimal. Maksimal awal itu. Terus kita membentuk 44 lebih 4 ya gitu. Kita bentuk, lah akhirnya dengan berjalannya waktu karena kesibukan, karena ada kegiatan yang lain, akhirnya itu tinggal 8 orang ya, tinggal 8 orang saat ini. Oh, pada meretel ya? Iya.
Karena kita mencari emas itu tidak mudah, Kak. Betul. Kita mencari emas itu tidak mudah. Betul. Akhirnya saat ini dengan 8 orang ini justru Bisa. malah beberapa Iya. kegiatan bertambah terus-menerus ya. Ini memang sebuah perjuangan untuk mempertahankan sebuah apa ya? Ini bisa dibilang komunitas juga iya, kemudian sebuah bagian dari usaha juga iya gitu ya Bu ya. Ini semangat dan motivasinya apa sih yang sampai hari ini buat Bu Mami sama Bu Dwi sendiri bertahan sampai wah pokoknya ini mau tak lakukan terus nih biar pokoknya tetap semangat gitu. Iya, Gimana sih? Ini buat ibu-ibu yang ada di rumah. Ya, untuk memotivasi saya itu lingkungan kita itu tetap bersih. Saya lihat itu harus bersih. Baik. Lingkungan kita harus bersih, keluarga harus sejahtera, dan yang membuat bahagia kami itu walaupun tinggal 8 orang, tetapi warga yang sudah tidak aktif itu juga masih mau menanam. Baik. Masih mau menanam. Iya, masih Hanya secara keanggotaan mungkin sudah tidak aktif. Iya, tetapi mereka masih membuat olahan juga. Kemudian masih membuat store kerajinan, membuat store kerajinan. sampah juga. Iya, gitu masih store sampah ke kebun. Ini artinya kerajinan yang bikin juga warga sendiri. Kalau ini enggak, ini hanya Oh, kemasan baik. ya, hanya kemasan. Baik. Hanya apa ya? Pemanis. Ya, Oh baik. Jadi barangkali nanti suatu hari ini bisa jadi kerajinan Kerajinan yang kita. bisa betul. Wah ini salah satu inspirasi kita juga untuk hari ini ya sahabat TV 10. Bagaimana ini berawal dari cinta lingkungan ya Bu ya, lebih tepatnya, atau mencintai daerah sendiri gitu. Akhirnya bangga dengan daerahnya sendiri, pengen sedikit membantu atau berkontribusi kepada lingkungan daerah, salah satunya dengan seperti yang dilakukan Ibu Mami dan juga Ibu Dwi mempertahankan KWT 9 Dahlia ini dengan luar biasa. Tentunya ini nggak mudah ya Bu ya dari awal ya. sangat sulit sekali. Tapi dengan hari ini semacam ini punya produk-produk, kemudian bisa mendatangkan cuan juga untuk keluarga. Ini perasaannya gimana Bu? Senang, sangat senang kami KWT itu bisa membawa nama baik RW 9 Kelurahan Pucang Sawit menjadi lebih baik. Kadang ada lomba-lomba kita mendapat juara itu bangga. Kalau dari Bu Dwi gimana nih perasaannya? Ya pasti tetap senang ya. Dan untuk motivasi kita juga ini Kak, satu nasihat yang sampai sekarang selalu kita pegang ya Bu. Ya. Dari siapa itu? boleh di-share nasihatnya. Monggo. Kalau menjadi kelompok itu ada 3 pilihannya. Ya, ada 3 tipe ya kelompok ataupun KWT. Ada 3 tipe. Ya, apa itu? Pedati, merpati, sejati. Wah, apa itu? Perlu dijelaskan. Pedati itu kalau mau berjalan kan hanya dipukul. Oh, baik. Hanya dipukul baru berjalan. Jalan. Ya. Kalau kelompok tani itu kalau diperintah baru mau bekerja. Lah, tipe yang kedua itu merpati. Merpati itu kalau dikasih makan itu kan datang. Ya. Lah, seperti halnya kelompok tani kalau ada bantuan ngumpul. Oh, baik. Kalau merpati pakannya sudah habis, apakah masih ngumpul? Tidak mungkin, kan pergi. Bubar ya. Bubar. Lah, kelompok tani kalau ada dana ngumpul, kalau dana habis bubar. Yang terakhir sejati. Sejati itu diperintah, tidak perintah tetap kerja. Ada dana, tidak ada dana, kita tetap bekerja. Nah, Mas sejati itu. Nah, kita mengambil yang tipe yang terakhir, Mas, sejati. Jadi tidak diperintah, kita tetap berkarya. Ya. Komitmen kita dari awal kan seperti itu. Ya. Tidak ada dana, biar caranya golek dana. Gimana? Itu caranya. Tambah apa? terus gitu Iya, ya. Ini luar biasa hari ini sahabat TV 10. Terima kasih hari ini sudah berbagi inspirasi kepada masyarakat Kota Solo dan sekitarnya. Semoga kedepannya KWT Dahlia 9 ini semakin berkembang, semakin jaya dan ini bisa semakin produktif gitu. Terima kasih sekali lagi Ibu Mami selaku ketua, Ibu Dwi, lain kali kita boleh nambah silaturahmi ke tempat ya. Siap. Sahabat TV 10, demikian ngobrol santai kita di Kongko bareng komunitas bersama KWT Dahlia 9 Pucang Sawit. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.